Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Eka Felicia dengan NIM G00244141 dari kelompok SGDA 1 dengan asisten laboratorium Mbak Rahda. Eh, Pada blok 2.1 Genito Uropoetica ini, saya akan membuat laporan anatomi mengenai 3 bagian, yaitu OGM, OGF, dan juga si uropoetikanya itu. Nah, yang pertama yaitu untuk OGM, organa genitalia maskulina. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme ereksi dan mekanisme ejakulasi. Nah, jadi mekanisme ereksi sama mekanisme ejakulasi itu berbeda karena dipengaruhi oleh saraf yang berbeda. Jadi kalau misalnya mekanisme ereksi, dia itu dipengaruhinya sama saraf parasimpatis, sedangkan kalau misalnya si mekanisme ejakulasi, dia itu dipengaruhi sama saraf simpatis kayak gitu. Nah, kita mulai dari mekanisme ereksi dulu. Nah, mekanisme ereksi ini dia tuh dipengaruhi sama saraf parasimpatis kan ya. Nah, memang saraf parasimpatis itu apa sih gitu kan? Nah, eh, saraf parasimpatisnya dia itu adalah si nervi erigentes nih. Nanti lah waktu di Everen. Kita eh, jelaskan dulu kita pahami dulu tentang alurnya gimana. Jadi nanti itu rangsangan itu akan diterima si reseptor aferen, yaitu nervus dorsalis penis. Nah, jadi si rangsang atau stimulus tadi itu rangsang atau stimulus seksual ya, itu akan diproses pada jaras supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus, yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan juga ereksi. Nah, kemudian dia tuh bakalan lanjut kemana? Dia tuh bakalan lanjut ke sentrum si segmen sakralis 2 sampai 4 kayak gitu. Terus, habis itu dari si sentrum, segmen sakralis 2 sampai 4 dia tuh bakalan ke eferen. Nah, yaitu di eferen tuh oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis sehingga dia tuh akan memberikan atau menimbulkan beberapa efek. Nah, efek yang pertama itu adalah si relaksasi otot polos corpus cavernosum penis. Kemudian juga ada akan menimbulkan dilatasi dari arteri helicinae dalam corpus cavernosum sehingga nanti darah itu bakalan masuk mengisi si cavernae. Nah, karena darah tadi masuk, otomatis tunika albugina yang ada di situ teregang dong. Nah, setelah tunika albuginanya teregang, itu vena-vena yang menembus tunika tadi itu bakalan terjepit. Nah, karena dia terjepit tadi, aliran keluar dari jaringan erektil itu bakalan terhambat, sehingga tekanan interna itu bakalan meningkat dan hal tersebut tuh tetap dipertahankan gitu. Nah, nantinya hal itu tuh akan menyebabkan panjang dan diameter penis itu bertambah besar. Nah, itu tadi itu disebut dengan diameter sama panjang penis yang bertambah besar itu disebut posisi ereksi kayak gitu. Terus habis itu ada mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi ini dipengaruhi sama si saraf simpatis. Nah, mekanisme ejakulasi itu ada 2 tahap. Yang pertama itu ada emisi, dan yang kedua ya ejakulasinya tadi itu. Nah, emisi itu apa? Emisi itu transmisi cairan semen atau substansia ejakulasi dari OGM interna menuju ke uretra, kayak gitu. Terus kalau misalnya ejakulasi itu apa? Kalau ejakulasi itu adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum gitu. Terus dia gimana prosesnya gitu kan? Nah, jadi itu nanti si reseptor aferen, jadi kayak kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh, itu bakalan membawa rangsangnya itu oleh nervus pudendus ke si segmen lumbalis 1 sampai 3. Nah, kemudian dari situ bakalan dibawa ke eferen. Nah, eferen itu akan menimbulkan beberapa efek lagi. Nah, dibagi kan tadi emang ada emisi sama ejakulasi. Nah, kalau eh, efek yang ditimbulkan buat si emisi itu, dia itu bakalan menimbulkan dinding ductus deferens, kemudian otot-otot kelenjar vesikalis dan uretralis, serta sphincter vesika urinarianya itu nanti berkontraksi kayak gitu.
Terus, sedangkan kalau misalnya yang buat ejakulasi, dia tuh bakalan menimbulkan efek kayak kontraksi arteri helicinae, sehingga nanti dia tuh akan mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi sama musculus bulbus spongiosus dan musculus ischiocavernosus, sehingga nanti itu bakalan ada dorongan mekanis untuk mengeluarkan si semennya itu dari uretra kayak gitu. Buat OGM cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi setelah tadi, astagfirullah. Setelah tadi OGM, sekarang kita lanjut ke laporan yang kedua yaitu OGF alias genitalia feminina. Nah, buat laporan yang kedua ini akan dijelaskan tentang OGF eksternal, jadi yang ada di luar. Nah, kita mulai dulu dengan anatominya nih ya. Iya, ya emang anatominya sih. Nah, jadi yang pertama ada sih mons pubis nih. Mons pubis itu apa sih? Nah, mons pubis itu adalah kulit yang menonjol yang dia tuh menutupi si simpisis osis pubis yang akan ditutupi oleh si pubes alias rambut-rambut pubis kayak gitu. Terus habis itu ada ini. Ini adalah klitoris. Klitoris itu organ di wanita yang dia tuh homolog dengan penis atau glans penis. Yaitu adalah organnya si cowok, si laki-laki. Nah, habis itu ada kita menuju agak bawah ini ada ostium eh, ekstern ostium uretra externum untuk tempat keluarnya urin. Nah, habis itu ada ostium vagina nih atau lubang vagina. Nah, habis itu di OGF ini tuh ada namanya itu vestibulum. Vestibulum itu apa sih? Vestibulum itu adalah tempat yang menjadi muara dari ostium uretra, ostium vaginal, sama si ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Nah, dia tuh dikelilingi oleh labium minus gitu. Nah, sekalian aja kita bahas labium minus. Nah, jadi labium itu artinya adalah bibir. Jadi di OGF eksterna ini ada dua labium, yaitu labium minus yang dia lebih dalam, lebih dekat sama vagina, ini labium minus, sama satunya itu labium maius, dia tuh yang ada di lebih luar. Nah, ini labium maius. Nah, buat si labium minus sendiri nanti dia tuh akan apa ya, bersatu gitu atau bertemu, bakal bertemu. Nah, kalau yang di bawah ini tuh dia itu namanya adalah frenulum labiorum pudendi kayak gitu. Nah, nah kalau misalnya yang bertemunya di atas itu dia dibagi jadi dua. Ada yang di atas klitoris sama yang di bawahnya klitoris. Nah, kalau yang di atas klitoris dia itu namanya preputium clitoridis, sedangkan kalau yang di bawahnya itu namanya frenulum clitoridis kayak gitu. Nah, habis itu next ke si labium maius. Nah, labium maius masih sama kayak si labium minus, dia tuh juga ada pertemuannya, ada atas sama bawah. eh Kalau misalnya si labium maius itu dia homolog dengan di pria itu skrotum kayak gitu. Nah, si labium maius ini dia itu kalau misalnya pertemuan di atas itu namanya komisural labiorum anterior. Nah, kalau misalnya di bawah kebalikannya dari anterior yaitu posterior. Jadi namanya itu komisural labiorum posterior kayak gitu. Nah, habis itu kita lanjut. Sebenarnya di sini tuh ada namanya glandula vestibular mayor atau glandula Bartolini. Dia itu kalau di pria homolog, maksudnya dia homolog dengan di pria itu glandula bulbo-uretralis kayak gitu. Terus habis itu kita tadi kan aku bilang ada sim vagina nih, itu kan lubangnya. Nah, si vagina ini itu dia itu terdiri dari himen atau selaput darah. Nah, himen itu dia tuh punya berbagai bentuk. Nah, tipe yang paling bi- biasa gimana ya? Pokoknya ini nih yang paling bagus tuh dia namanya anular himen. Nah, si anular himen itu dia bentuknya bulat, ya kan, bulat.
Terus habis itu ada si septate hymen. Nah, dia tuh ada terbentuk kayak septanya gitu kan, sekatnya gitu di tengah-tengah. Kayak gitu. Terus habis itu ada si scrib cribriform. Cribriform hymen. Dia tuh bentuknya kayak bulat-bulat gini. Cuman dia tuh lebih kecil. Maksudnya kayak bulat-bulatnya tuh ada sekat-sekatnya juga. Cuman nggak septa. Dia tuh bentuknya kayak polkadot gitu. Iya. Terus habis itu ada si Paros introitus himen. Nah, Paros introitus himen ini apa sih? Nah, jadi dia itu adalah himen yang sudah mengalami pergangan akibat persalinan kayak gitu. Jadi kalau belum bersalin ya belum kayak gini bentuknya. Nah, terus ada nih yang himen tidak normal. Ya, himennya dia tuh tidak normal. Nah, kalau misalnya himennya kayak gini itu, ya berarti ada kelainan, namanya himen imperforata. Jadi himennya ini tuh nggak memiliki lubang, sehingga si darah menstruasi itu tidak bisa keluar. Akibatnya apa? Jadi kalau misalnya, ini tuh bisa dikenali dengan kayak kalau misalnya udah di masa-masa yang harusnya udah pubertas dan dia tuh sering sakit perut tapi nggak pernah keluar darah, itu patut dicurigai. Karena bisa jadi dia himen imperforata, jadi darahnya itu ditampung di itu himen gak bisa keluar kayak gitu. Oh ya, for your information, asik. Kalau himen udah ruptur, dia itu nanti akan ada kayak penonjolan kecil-kecil gitu di pinggir vagina, namanya itu karun karunkula hymenalis. Kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk OGF. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke laporan terakhir yaitu uropoetika. Nah, di laporan ketiga ini itu akan dijelaskan mengenai si ren atau ginjal. Jadi anatomi vaskularisasi sama inervasi kayak gitu. Nah, yang pertama anatominya dulu. Nah, ren atau ginjal ini kan dari blok 3 udah dijelasin kalau dia itu merupakan organ retroperitoneal. Nah, dia tuh lokasinya ada pada dinding posterior abdomen kayak gitu. Dan dia itu ada, wow, agak pecah ya, tapi gak apa. Nah, ada glandula adrenal nih di polus superiornya sih masing-masing ren. Nah, ini kan kelihatan nih ya, ren kanan kiri ini tuh nggak sama gitu letaknya. Jadi si ren Dexter ini dia lebih rendah. Nah, jadi ren sinister itu dia tuh letaknya itu setinggi eh, superior vertebrae thoracalis 12 sampai inferior vertebrae lumbalis 3. Ya, bener. Terus kalau misalnya si Ren Dexter dia itu lebih rendah. Dia itu lebih rendah setengah vertebrae karena apa? Karena dia itu ada pendesakan dari si lobus hepatis Dexter. Kayak gitu. Kemudian ya, si eh, ginjal ini atau ren itu dia kan punya lapisan pembungkus sama si fiksator. Nah, buat lapisan pembungkusnya sendiri dia tuh terdiri dari 4. Kalau dari profunda ke superficialis alias dari yang paling dalam itu pertama ada si kapsula fibrosa. Nah, dia tuh adalah pembungkus yang nempel langsung di ren. Jadi langsung meliputi si ren gitu. Nah, kalau misalnya eh kapsula fibrosa, habis itu ada si perirenal fat. Nah, perirenal fat ini tuh lemak yang meliputi si kapsula fibrosa tadi itu. Dan pembuluh darah yang keluar masuk ren. Terus habis itu ada semakin ke atas ada si fascia renalis. Nah, fascia renalis ini lapisan membranosa yang dia tuh ada di atasnya perirenal fat, alias di luarnya perirenal fat. Bagian depannya tuh namanya fascia gerota. Sudah sangat familiar karena itu juga muncul di histologi. Terus yang terakhir, yang paling superficial ada si pararenal fat. Dia tuh lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior sama posterolateral ren. Kayak gitu. Nah,
Lanjut, habis lapisan pembungkus ada apa? Ada fiksator. Nah, fiksator ini buat apa sih? Jadi fiksator itu buat menyokong dan memfiksasi ren agar tetap pada tempatnya. Nah, fiksatornya terdiri dari apa aja sih? Terdiri dari yang pertama ada si fascia renalisnya tadi tuh. Terus habis itu ada arteri vena renalis, sama yang terakhir itu ada si corpus adiposum yang terdiri dari eh, pararenal dan perirenal fat kayak gitu. Nah, eh, nah sebenarnya kapsula adiposa ini tuh dia tuh penting banget karena dia memfiksasi ginjal saat bernafas. Sebenarnya penting sih. Cuman si kapsula adiposa ini kalau misalnya dia berkurang secara drastis, misal kayak di orang yang anoreksia, nah ginjalnya itu bisa turun atau jatuh. Namanya itu nefroptosis. Bisa juga mengalami rotasi sehingga nanti ureternya itu tertekuk dan aliran urin itu terhambat sehingga menyebabkan klinis yang namanya hidronefrosis kayak gitu. Habis itu kita lanjut ke si struktur internal sama eksternalnya Ren ya. Jadi kalau struktur eksternal itu singkat aja. Jadi struktur eksternal itu ada eh, jadi kalau buat struktur eksternal itu ada si fasies, polus sama margo. Nah, kalau fasies itu terdiri dari fasies anterior sama posterior. Kalau misalnya si polus atau ekstremitas, dia itu terdiri dari superior sama inferior. Nah, kalau si margo, dia itu lateral sama medial. Habis itu kita langsung lanjut ke struktur salah, internal maksudnya. Nah, kalau struktur internal itu ada banyak. Nggak banyak sih, terdiri dari dua. Kan ginjal tuh ada korteks, ada medula. Nah, di korteks itu ada si kolumna renalis Bertini. Dia tuh adalah struktur di antara piramida renalis. Piramida renalis itu yang mana sih ini? Yang bentuknya kayak segitiga ini tuh adalah piramida renalis. Nah, terus ada juga arcus corticalis, yaitu lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis kayak gitu. Terus habis itu eh setelah korteks ada medula. Si medula. Nah, by the way, korteks itu yang luar. Medula itu yang dalam-dalam sini. Nah, gitu. Nah, oke, medulla renalis itu yang pertama ada sih piramida renalisnya ini tadi. Nah, terus habis itu ada papilla renalis yang mana dia tuh apex dari si medulla renalis yang menghadap si sinus renalis. Terus habis itu ini sinus renalis. Ya enggak sih? Iya, insya Allah. Nah, terus ada foramina papillaria. Dia tuh lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara ductus papillaris bertini. Terus habis itu ada calyx minor yang akan diteruskan jadi calyx mayor. Terus habis itu ada pelvis renalis. Dia tuh gabungan calyx mayor yang akan menjadi ureter. Habis itu yang tadi tak bilang dia tuh ada sinus renalis yang mana dia tuh merupakan pelebaran dari hilus renalis. Seperti itu. Kemudian lanjut ke vaskularisasinya. Vaskularisasinya itu, nah ini kan ada vena, ada arteri. Sebenarnya yang di sini ada arteri doang ya, cuman venanya kurang lebih sama, cuman lebih kompleks di arterinya. Nah, nanti si arteri, jadi arteri dulu ya buat vaskularisasinya. Arteri itu dia dari aorta abdominalis. Nah, aorta abdominalis dia itu nanti bakalan jadi arteri renalis. Ada arteri renalis dextra sama sinistra. Nah, nanti itu dari arteri renalis bakalan eh, ke arteri segmentalis, bakalan masuk ke arteri segmentalis. Terus nanti si arteri segmentalis dia itu bakalan memasuki si piramid-piramidnya ini tadi, dia bakalan jadi arteri lobaris. Nah, habis itu kalau misalnya dia udah di dalam lobus nih, dia itu bakalan jadi namanya arteri interlobaris. Kemudian ketika dia ada di di mana ya ini? Di apex gitu. Ya nggak sih? Iya, di sini-sini itu dia tuh bakal namanya jadi arteri aquata. Terus habis itu nanti ketika dia udah sampai di eh cortex. Oh, berarti bukan cortex tadi. Ya pokoknya daerah sinilah.
Nah, pokoknya nanti kalau misalnya di korteks dia itu bakalan jadi interlobularis, arteri interlobularis kayak gitu. Terus habis itu nanti dari korteks ke arteri arteriola afferent. Nah, habis itu ke glomerulus kan. Nah, di glomerulus itu nanti ada arteriola efferent kayak gitu. Habis itu buat yang vena itu kurang lebih mirip, cuman dia itu dari vena cava inferior. Nah, jadi dia itu bakalan lanjut ke vena renalis. Nah, sama kayak arteri, dia itu ada dua, ada vena renalis sinistra sama dextra. Nah, sama kayak si arteri, dia itu dari vena renalis itu bakalan masuk ke vena interlobaris. Nggak ada vena lobaris ya. Namanya vena interlobaris. Terus habis itu dia bakalan lanjut ke kebalik nih, kebalik. Jadi sebenarnya itu alurnya itu dari yang si arteri tadi. Dan nanti tuh pokoknya dia tuh akan ke vasa rekta. Nah, dari vasa rekta itu bakalan ke interlobular vena, vena interlobular. Nah, dari vena interlobularis dia itu bakalan lanjut ke vena arcuata. Baru dari vena arcuata dia ke vena interlobaris, terus baru deh ke vena renalis. Nah, dari vena renalis ke vena cava inferior gitu. Ya, gitu. Terus habis itu apa lagi? Lanjut ke eh inervasinya ren atau ginjal. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ada yang pertama nih somatic afferent. Kalau plexus renalis yang somatic afferent dia itu nervis pons-nichi thoracici. Kalau yang simpatis dia nervus splanicus major dan nervus splanchnicus minor. Terus kalau parasimpatisnya seperti yang kita tahu, nervus vagus kayak gitu. Terus habis itu si plexus renalis ini tuh berhubungan dengan plexus testicularis. Terus untuk drainase limfatiki masing-masing ren itu bermuara ke nodi aortici lateralis atau lumbales di sekeliling pangkal arteria renalis. Begitu. Nah, mungkin buat tambahan aja, klinis ya. Itu ada banyak klinisnya. Nih yang umum, nggak umum sih, beberapa aja ya disebutin. Jadi ada hidronefrosis, keadaan di mana Ren tuh tidak dapat menyalurkan urin, kayak yang tadi udah tak jelasin di yang sebelumnya. Kalau misalnya korpus adiposumnya terkena gangguan, itu jadi bisa hidronefrosis kan. Nah, hidronefrosis ini tuh keadaan di mana Ren tidak dapat menyalurkan urin sehingga terkumpul di dalam Ren. Terus ada nefrolitiasis. Litiasis kan batu. Nefroginjal berarti nefrolitiasis apa? Batu ginjal. Nah, kemudian ada sinefritis. Kalau itis-itis itu kan radang ya, berarti nefroginjal berarti dia radang ginjal kayak gitu. Dan masih banyak klinis lainnya. Oke, cukup sekian laporan anatominya untuk 2.1. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.